Cara menghancurkan pinjol ya berhenti bayar pinjol. Ya, itu menurut dari orang-orang yang menyampaikan kepada saya, baik itu di kolom komentar maupun mereka langsung DM. Satu-satunya cara untuk menghancurkan pinjol, berhenti bayar pinjol. Itu menurut mereka. Sinkronkah hal ini? Kan itu yang selalu teman-teman pertanyakan. Bang, benarkah cara untuk menghancurkan pinjol, berhenti bayar pinjol? Berhenti bayar pinjol, itu menurut mereka. Sinkronkah hal ini? Kan itu yang selalu teman-teman pertanyakan. Bang, benarkah cara untuk menghancurkan pinjol, berhenti bayar pinjol? Ini saya gambarkan dulu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman selalu berpikir, kenapa pinjol tidak pernah mengalami kerugian? Padahal kalau dihitung-hitung, orang yang menyatakan tidak mampu bayar di pinjol jumlahnya tidak sedikit. Ya, seperti yang selalu saya sampaikan, kalau ada 100 orang yang meminjam di pinjol, 90 orang menyatakan tidak mampu bayar. 10 orang dia akan menyatakan mampu bayar, tapi dengan cara yang berbeda. Entah itu dia menjual aset, entah itu dia menggadaikan aset, entah itu dia dibantu oleh keluarga dan lain sebagainya. Pokoknya hampir 100%. Orang yang masuk ke ranah pinjaman online itu selalu mengeluh dengan bunga yang besar, cara penagihan tidak beretika. Tapi yang menjadi pertanyaan teman-teman, sebanyak itu orang yang menyatakan galbay, telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol, kenapa pinjol tidak mengalami kerugian? Ya, kalau memang cara untuk menghancurkan pinjol adalah dengan digalbaikan atau dengan berhenti bayar, kenapa pinjol selama ini masih tetap bertahan ada di Indonesia? Penasaran nggak teman-teman semuanya? Yang penasaran isi dulu di dalam kolom komentar. Oke. Kenapa pinjol tidak mengalami kerugian sementara orang yang galbay pinjol jumlahnya sangat banyak? Coba saya tanya sama teman-teman semuanya. Jawab jujur, jawab jujur. Sebelum Anda menyatakan untuk berhenti bayar pinjol, Anda datang ke channel Solusi Hutang ini bertemu dengan Medi Broni. Sebelum Anda menyatakan, oke, saya galbay bang, oke, saya berhenti bayar. Sebelum Anda menyatakan hal itu, sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan untuk pinjaman online? Apakah itu untuk mencicil, memperpanjang, ataupun terjadi gali lubang tutup lubang? Isi di dalam kolom komentar. Ya, Anda masuk kepada saya, Anda datang ke sini, itu dengan Anda membawa bahwasannya Anda sudah tidak mampu lagi membayar. Tapi sebelum Anda menyatakan hal itu, Anda sudah habis-habisan. Ya, saya di beberapa orang selalu saya tanya, kenapa Anda malah bertanyanya pada saya, solusinya pada saya? Emang selama ini ngapain aja ya? Saya tanyain seperti itu. Selama ini saya masih ada uang bang. Saya berupaya untuk melakukan pembayaran. Saya berupaya untuk melakukan penyelesaian. Bahkan ada pikiran bodoh dalam pemikiran saya. Saya anggap dulu gali lubang tutup lubang adalah jalan yang terbaik. Ya, saya beranggapan dulu gaji saya tidak tersentuh sama sekali. Dan saya cuman ambil di aplikasi 1, bayar pakai aplikasi 2. Dan begitu seterusnya. Tapi ternyata tidak. Ya jelas tidak. Ya, kenapa orang gali lubang tutup lubang malah semakin kalah? Karena galian yang pertama dengan yang kedua jumlahnya berbeda. Untuk menutupi 1 aplikasi, Anda butuh 2 aplikasi. Menutup 2 aplikasi, Anda butuh 4 aplikasi. Menutup 4 aplikasi, lipatkan aja. Ya, makanya seringkali orang baru tersadarkan, hutang makin banyak, gaji dia ikut terkurat, aset dia juga habis. Ya, Anda menggali 1 aplikasi. Oke, jumlahnya kurang. Ya, untuk memenuhi 1 aplikasi otomatis Anda pakai gaji Anda masuk ke sini. Untuk menutupi yang kedua, Anda butuh 2 galian. Jumlah pencairan juga kurang. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Anda gadaikan aset, Anda tutupkan ke sini. Itu tanpa disadari. Ya, jadi kalau pertanyaan Anda, kenapa pinjol tidak mengalami kerugian? Ya jelas. Karena sebelum Anda masuk ke sini aja, Anda sudah meninggalkan berapa puluh juta sama pinjol. Baik untuk memperpanjang, mencicil, dan segala macam. Tipis harapan untuk mereka mengalami kerugian. Dan sebagian besar, ya sebagian besar, meskipun kita juga tidak tahu ya besarnya itu berapa dan segala macam, antara pinjaman online dan judi online saling keterkaitan. Ya, saling terikat. Oke, dana yang Anda depokan untuk main judi online, ketika dana itu terkumpul, itu akan diinvestasikan ke beberapa pinjol. Ya,
dan pinjol akan menyerahkan kembali kepada diri Anda. Ini perputaran yang sangat luar biasa. Jadi tanpa Anda sadari, kan banyak tuh orang-orang yang terjebak di pinjol gara-gara main judi online. Ya hal wajar. Ya. Karena mereka saling keterkaitan. Antara judi online, pinjaman online, ya saling terikat. Dana yang Anda depokan, dana Anda sendiri kan. Anda deposit ke akun Anda dan segala macam. Nanti dana ini akan terkumpul oleh bandarnya. Dan bandar menjadi investor oleh si pinjol. Jadi mana mungkin dana pinjol akan habis. Jalan satu-satunya untuk menghentikan pinjol yang ada di Indonesia dengan berhenti meminjam. Kalau sudah terlanjur meminjam tapi duit Anda tidak ada, dengan cara Anda memutus semua komunikasi yang terhubung dengan pinjaman online. Ya udah tamat. Pinjol nggak ada kekuatan lagi. Satu-satunya kekuatan pinjol untuk menggerakkan orang dari jarak jauh adalah telepon, WhatsApp, dan email. Ini kekuatan mereka. Kalau kekuatannya itu sudah luntur, dia tidak akan bisa lagi menggerakkan Anda dari jarak jauh, apalagi menekan dan memaksa Anda untuk melakukan peminjaman di aplikasi A, B, C, dan seterusnya. Ya, dan habis itu, tahanlah niat Anda untuk tidak tergiur dengan iklan apapun. Ya, meskipun teman-teman nonton saya pun iklannya iklan pinjol ya. Ketika Anda nonton saya itu menjadi urusan internal dari pihak YouTube. Saya pun sudah berupaya mencari apakah ada kita bisa memilih iklan-iklan yang bisa dimunculkan, ternyata tidak gitu loh. Karena YouTube dari sistem mereka memilih secara otomatis iklan yang ideal dan paling tepat di channel mana. Khusus pinjol misalnya, ya otomatis tentang orang-orang yang bahas pinjol juga gitu loh. Ya, yang penting tidak tergiur dengan iklan apapun. Tidak tergiur untuk mengupdate handphone Anda, ya, untuk memenuhi suatu keinginan. Kebanyakan juga orang terjebak pinjol gara-gara ingin mewujudkan suatu keinginan. Contoh dari handphone Android pengen diganti ke iPhone, sementara duit tidak mencukupi. Hanya mengikuti gengsi, rela pakai pay later. Terjebak dong. Ya pasti terjebak. Untungnya apa ya, tetap juga handphone. Hasilnya juga sama. Ini hanya masalah gengsi loh. Turunkan egomu, turunkan gengsimu, tahan nafsumu untuk tidak meminjam di pinjaman online. Dengan begitu pinjol akan hancur dengan sendirinya. Tidak ada lagi orang yang tergiur dengan iklan yang mereka tawarkan. Tidak ada lagi orang yang tertipu dengan tipuan muslihat iklan yang bermunculan. Mereka nggak ada gunanya. Ya, Anda kompak berhenti bayar. Seberapa kompak Anda mau berhenti bayar? Orang menyatakan untuk berhenti bayar, sebelum dia berhenti bayar, dia sudah meninggalkan puluhan juta di pinjol tersebut. Ya mana mungkin? Tanya ke diri Anda masing-masing. Sebelum Anda bertemu dengan saya, sudah berapa banyak pinjol yang Anda cicil? Sudah berapa banyak pinjol yang Anda lunaskan dengan cara gali lubang tutup lubang? Jujur aja, isi di kolom komentar. Ya, makanya untuk menghancurkan pinjol, ya mungkin dengan berhenti bayar menjadi salah satunya, tapi bukan tepat juga. Yang paling tepat adalah berhenti meminjam. Sudah terlanjur meminjam, berhenti berkomunikasi. Itu yang paling tepat. Selagi Anda tidak berkomunikasi, Anda tidak akan tertekan dan Anda tidak akan didorong oleh pihak pinjol untuk gali lubang tutup lubang. Buktikan itu teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk teman-teman semuanya yang sangat penasaran ya, cara menghancurkan pinjol dengan berhenti bayar. Kurang tepat kalau menurut saya. Oke, silahkan nonton video ini. Di luar dari 96 ini, yang mampu nggak usah bayar ya. Kalau yang tidak mampu nggak usah kita bilangin lagi gitu loh. Ya kan namanya dia juga sudah tidak mampu ya kan, nggak akan mungkin dia bayar. Yang mampu nggak usah bayar di luar dari 96 pinjol legal dan resmi yang terdaftar di OJK, dirilis per April 2025. Nah, ini buat teman-teman semuanya, Anda yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Dari kemarin Anda sibuk bertanya sama saya tentang pinjol legal atau yang disebut sekarang namanya pindar, yaitu pinjaman daring. Dan OJK merilis yang terbaru bahwasanya masih tersisa sebanyak 96 yang kemarin itu terakhir yang dikeluarkan ringan pinjam ya, yaitu
salah satu aplikasi pinjol legal juga yang mana sudah tidak terdaftar lagi di Otoritas Jasa Keuangan. Ini teman-teman catat semuanya, updatean terbaru fintech lending berizin OJK. Untuk pinjol yang pertama teman-teman semuanya nanti bisa dicatat ya. Di luar dari ini, kalaupun Anda mampu membayar, gak usah Anda bayar. Di luar dari ini ya, walaupun duit Anda ada, kemampuan Anda masih bisa membayar, gak usah Anda bayar. Di luar dari ini. Tapi kalau masih di sini, kalau Anda mampu, bayarkan. Kalau tidak mampu, jangan gali lubang tutup lubang. Ya, ingat, kalau tidak mampu jangan gali lubang tutup lubang. Oke? Yang paling pertama di sini ada namanya Dana Mas ya. Yang kedua Amarta, yang ketiga Dompet Kilat, yang keempat Bos, yang kelima Toko Modal, yang keenam Modalku, ketujuh KTA Kilat, kedelapan Kredit Pintar, ke-9 Mau Cash, ke-10 Pinmas, ke-11 Klik A2C, ke-12 Akseleran, ke-13 Amana, ke-14 Pinjam Go, ke-15 Koin P2P, ke-16 Pohon Dana, ke-17 Mekar, ke-18 Ada Kami, ke-19 Esta Capital, ke-20 Kredit Pro ya. Itu 20 pertama pinjol legal yang resmi. Anda seimbangkan dengan yang Anda pinjam. Kalau di luar dari ini berarti itu jelas ilegal ya. Oke. Lanjut 21 ada Fintech ya, pakai G. 22 Rupiah Cepat. Oh, Rupiah Cepat masih ada dalam urutan ini ya. Kemarin kan dipanggil OJK tuh. Kabarnya gimana tuh setelah dilakukan pemanggilan? Yang ke-23 Krodo, ke-24 Indodana, 25 ada Julo, 26 ada Pinjamin, 27 ada Dana Rupiah, 28 ada Oppo Finansial. Oh, nambah dia ya. Oppo Finansial ini dari mana nih? Baru nampak juga kayaknya. Baru kayaknya ya. Oppo Finansial, PT Indonesia Bara Sejahtera. Oke. 29 Pinjam Modal, 30 Alami, 31 Awan Tunai, 32 Dana Kini, 33 Singa, 34 Dana Merdeka, 35 Esikes, 36 Pinjam Yuk, 37 Pin Plus, 38 Uang Mi, 39 Pinjam Duit, 40 Dana Syariah, 41 Batumbu, 42 Cash Cepat. Oke, berarti ada Oppo ya, Oppo Finansial dia ya. Siapa yang sudah pernah coba di Oppo Finansial itu? Isi di dalam kolom komentar. Pinjol-pinjol yang agak-agak langka kayak Pintak gitu loh. Saya jarang nemuin Klik A2C gitu loh ya kan. Jarang nemuin, tapi kalau kayak Kredit Pintar, Dana Rupiah, Julo, Pinjam Duit, itu udah lumrah aja lah, ya kan. 43 Klik UMKM. Klik UMKM ini juga saya belum nemukan ini orang-orang ada laporan gitu loh. 44 Pinjam Gampang, 45 Cicil, 46 Lumbung Dana, 47 360 Kredi, 48 Kredi Indonesia, 49 Fintech pakai K ya. 50 Modal Rakyat, 51 Solusiku, 52 Cairin, 53 Trace IQ, 54 Klik Kami, 55 Duha Syariah, 56 Ipoila, 57 Sanderwan Stop Solution, 58 Dana Bagus, 59 Uku, 60 Kredito, 61 Ada Pundi ya. Sini memang yang langka-langka itu Klik UMKM. Saya belum menemukan itu ada laporan. Bang, saya galau di Klik UMKM. Nanti kalau ada pinjol-pinjol yang jarang saya bahas, nanti teman-teman bisa isi di dalam kolom komentar ya. Atau bisa langsung ke Instagram saya aja untuk kita berdiskusi lebih lanjut ya kawan-kawan ya. Nomor 62 di sini Lantera Dana Nusantara. Nomor berapa? 62 ya. 63 Modal Nasional, 64 Komunal,
65 restock.id, 66 Apante, 67 Gradana, 68 Dana Cita, 69 Iki Modal, 70 Ipoji, 71 Indovan.id, 72 Aigro, 73 Danai.id, 74 Dumi, 75 Lahan Sikam, 76 Kaswa.id, 77 Credifast, 78 Doeku, 79 Aktivaku. Ini dari mana ya? Yang belum saya dengar itu Indovan, Aigro, Danai.id, Dumi, Lahan Sikam, Kaswa.id, Doeku, dan Aktivaku. Nanti kalau ada teman-teman yang juga meminjam di aplikasi itu, isi di dalam kolom komentar ya. Habis itu nomor 80 yang mana dia? 80 ya. 80 Danain, 81 Indosaku, 82 Eduven, 83 Gandeng Tangan, 84 Papi Topi Syariah, 85 Bantu Saku, 86 Dana Bijak, 87 Ada Modal, 88 Sama Kita, 89 Kawan Cicil, 90 Crowde, 91 Klik Cair, 92 Edis, 93 Samir, 94 Uatas, 95 Asetku, 96 Pindayah. Itulah dia 96 daftar pinjol resmi terdaftar terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Pasti teman-teman pada mencari ya, kok nggak ada Kredivo, kok nggak ada Aku Laku, kok nggak ada S-Pinjam Shopee, kok nggak ada HCI Kredit Plus. Itu di bawah naungan OJK dan Bank Indonesia. Nanti Anda cek lagi karena izin mereka berbeda. Ini kan hanya khusus untuk P2P lending ya, khusus hanya untuk pinjol legal. Tapi yang lainnya itu dia lebih ke pay later, multi finance kan kayak gitu. Nah, itulah kurang lebih updatean terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mana hari ini kan itu sedang dipanggil tuh tentang rupiah cepat. Kita kan belum tahu nih kelanjutannya, apakah rupiah cepat masih tetap menjalankan usaha seperti biasa atau memang ada sanksi yang dijatuhkan. Karena kemarin OJK sempat memanggil rupiah cepat untuk dilakukan klarifikasi mengenai ada aduan-aduan tentang orang tidak merasa meminjam, tiba-tiba dana masuk gitu loh. Orang tidak berasa mengajukan, tiba-tiba dana dikirim gitu ya. Dan kita tunggu nanti sikap dari OJK seperti apa ya, kita tunggu ya. Dan teman-teman yang lainnya yang masih mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, saya cuma pesankan sama Anda, kalau memang sudah tidak sanggup, tidak mampu, dan Anda dihantui hari ini dengan tagihan yang tidak jelas, ancaman dan segala macam, saya berharap jangan sampai Anda pacu pemikiran Anda untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, jadi cukup Anda tahan sampai di sana, itu tidak akan berat kok. Ya, jadi kalau Anda ikuti drama mereka, nanti Anda akan terjebak dengan hutang yang lebih besar lagi. Karena memang seperti yang saya sampaikan juga, debt collector pinjol tugas dia bukan hanya semata melakukan penagihan, tapi lebih ke memberikan dorongan, desakan, tekanan supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Makanya semua penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjol itu polanya hampir sama. Tidak ada yang berubah-ubah, tidak ada yang berbeda-beda, sama aja gitu loh. Mereka mendesak 1 hari menjelang jatuh tempo, 2 hari menjelang jatuh tempo, dia lebih mendesak aja gitu loh. Menekan dan membukakan peluang untuk Anda berhutang lebih besar lagi. Ini kembali ke diri kita masing-masing, jangan sampai kita terjebak dengan hutang-hutang yang tidak penting dan tidak jelas ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk disupport selalu channel Solusi Hutang MB. Semoga channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan.